Baik, kita akan lanjutkan video tutorial part kedua. Seperti biasa, buka Revit-nya, Revit 2024, kemudian klik views, kemudian data plan, klik lantai 1 ya, denah lantai 1. Nah, di sini kita perlu pertama saya share Revit Family. Kalian silahkan download di folder RFA, Revit Family. Di dalamnya ada pondasi batu kali yang dibuat oleh Mas Ralfi Rumpa. Saya udah download, terima kasih Mas Ralfi Rumpa pondasinya. Nah, ini kalian bisa tarik seret aja, masukin ke Revit-nya ya, tarik seret, kemudian masukin kemari, lalu muncul kursornya tuh seperti ini ya. Klik aja dulu sepanjang grid line ini. Oke. Semisal nanti objeknya tidak muncul ya, dia itu defaultnya tadi itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi saya ulangi lagi, tarik seret bantu pondasi batu kalinya. Ketika saya klik di sini, sebentar, pondasi batu kali. Nah, tarik seret, kemudian saya klik di sini, dia akan ada warning seperti ini. Nah, seharusnya itu objeknya sudah ada. Klik aja W dan T, atau pergi ke tab view, kemudian tile views. Sebelumnya kita perlu ke 3D, default 3D view. Nah, objeknya itu udah ada. Klik tile views, kemudian atau W dan T, tapi dia itu tidak muncul di denah. Ini berkaitan dengan, kalau kita kembali kemari, view kemari itu, ini berkaitan dengan view range ya. Nah, di sini di sebelah kanan saya akan coba munculkan terlebih dahulu level. Jadi secara 3D kita bisa munculkan level dengan cara klik VV atau visibility graphic, kemudian annotation categories, lalu di sini cari L, level, nyalakan. Nah, levelnya di sini, jadi posisinya itu stick ataupun nge-refer ke lantai 1. Nah, di sini kita akan atur pandangan ataupun visibility dari denah ini. Caranya adalah view range, edit, kemudian atur dia sedemikian rupa. Di sini saya akan tunjukkan detail dari top, cut plane, bottom, view depth, ini level berapa gitu ya. Kalian bisa pelajari dan pahami keterangan di sini dengan diagram visual yang di sini ya. Nomor 1 primary topnya itu posisi ini ya, top ini. Kemudian nomor 2 cut plane-nya itu saya menganggap itu adalah posisi potongan denah ya, di mana atau setinggi apa. Nah, kondisi saat ini adalah 1 meter. Kemudian di bottom ini adalah primary range bottom itu posisi 3. Nah, ini posisi surface dari lantai ya. Dia ini saat ini 00. Jadi ini persis di atas level 1 tadi. Kemudian kita akan coba turunkan minus 1000 untuk menunjukkan, karena posisi pondasi itu saya kira itu posisi kira-kira di daerah sini ke atas gitu ya. Jadi kita perlu agak turunkan range view-nya. Klik apply aja. Nah, dia udah nongol di denah seperti ini ya. Gini. Nah, kemudian sebelum kita adjust pondasi ini sesuai dengan AutoCAD yang kita punya, saya mau memberikan tutorial juga gimana cara nge-link Revit ya. Nge-link AutoCAD. Caranya kita akan memasukkan CAD yang kita punya kemarin agar lebih mudah untuk trace ataupun lihat informasi dari AutoCAD-nya. Caranya adalah insert, kemudian link CAD.
Nah, cari cat yang kita punya ya. Kemudian saya coba share di sini, klik current view only. Jadi dia hanya untuk di view ini doang, di view lantai 1 doang. Klik aja OK, open. Nah, saat ini posisinya tidak akan kelihatan karena kita menutup viewportnya. Coba aktifkan viewportnya dulu. Ini, kemudian buka dia viewportnya yang sebelah kiri, do not crop view, sehingga dia catnya ada di sini. Nah, pada posisi ini kita harus cek dulu di propertiesnya apakah dia udah sesuai dengan ukuran dari AutoCAD-nya ya. Jadi klik dari sini karena kita menggunakan mili, klik edit type, kemudian dari sini milimeter, scale faktornya ini 20, jadi harus kita buat 1 ya. Klik OK, lalu dia akan mengecil sehingga ini ada pin, di unpin dulu sehingga kita bisa geser-geser. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di save dulu. Nah, kemudian kita punya posisi ataupun detail dari pondasi di sini ya. Jadi klik W dan T untuk tile views. Dari sini juga tadi bisa tile views ya. Kemudian kita perlu sesuaikan detail dimensi dari pondasi ini. Jadi kita ambil dimensi ini dulu, DI, kemudian klik dari sini kemari, ini 200, ini kemari 150, ini kemari itu 600. Lalu posisi atasnya ini, saya perlu tarik dulu pertama di sini 75, dan ini bubble-nya ini tarik kemari sehingga ini menjadi 300, dan di bawahnya juga DI pakai ini ya. Jadi udah lengkap ya. Satu lagi kita 600 pakai edit witness lines, pakai WE ya, W dan E, kemudian klik ini. Jadi kita buat seperti ini dulu. Nah, pertama ini pondasinya sudah di dalam, klik aja edit type, kemudian gimana ya. Oke, saya coba atur dulu. Nah, pada posisi B slope, coba kita review dulu B slope. Ini kalian bisa klik preview di sini ya, supaya bisa menemukan temporary 3D ataupun tampak dari family ya, Revit family-nya. Kemudian ini kalau kita klik di sini dia akan berpindah-pindah sesuai dengan ininya, sesuai dengan dimensi yang akan kita atur parametriknya ya. Nah, dari sini lebar slope-nya itu adalah 150. Kita cari dulu. Nah, ini dia. B slope. Ini bisa kita kecilkan lagi. Ini bisa tertarik di sini. Ini sebentar. Ya, ini jadi 150. Oke. Klik OK dulu ya. Kita atur ini dulu. Nah, selanjutnya kita akan cek dari tinggi dari slope-nya ya. Tingginya itu ada 200. Ganti aja, apply. Saya coba atur ini dulu ya. Sepertinya ada yang kurang nyaman. 200 previewnya. Ya, kemudian nggak apa-apa, sementara sepertiin dulu. Kemudian itu kita klik, ini lebarnya itu menjadi 800 ya. Ini lalu LA pon
kita cek dari leftnya dulu. Ini lebar pondasi. Oh, ini yang di atas ya, posisi atas itu 300. Kemudian di bawahnya itu 600. Kemudian 300 itu tingginya. Posisi ini sebentar, saya perlu cek. Ya, posisinya 100. Kemudian tinggi dari sini kemari itu 600. Dan itu katakanlah tebal pasirnya 50 ya. Nah, sekarang pondasi sudah jadi. Kita pergi ke denahnya. Jadi ini kita bisa move MV kemari. Oke. Coba klik kanan. Sorry, Ctrl Z. Ya, sudah benar. Nah, yang perlu kita pindahkan ini MV, klik di sini kemari. Lalu ini pondasinya bisa klik modify TR atau TT trim extend kemari. Yap, lalu ini kita bisa copy ke bawah CC. Terus CC atau CO ya. Nah, secara 3D dia udah berbaris di sini. Kemudian kita perlu buat, jangan lupa di-save dulu. Kita perlu buat pondasi di depan ini, pondasi teras dengan cara sebenarnya ada beberapa cara dengan ini ya. Slab juga bisa, beam juga bisa. Foundation ini kan ada beberapa macam itu ya, foundation. Tapi saya lebih kepada lebih mudah tuh, ataupun saya prefer untuk menggunakan architecture, kemudian komponen model in place. Model in place itu gunakan structural foundation. Nah, structural foundation, klik OK. Lalu buat namanya pondasi teras. Klik OK. Nah, saat ini kita berada mode seperti mode push and pull dari SketchUp. Jadi kalian bisa klik aja extrusion, kemudian klik ini, lalu trace saja kemari bisa. Dia ada langsung nge-snap ya, nge-snap kemari. Ini juga nge-snap kemari. Atau bisa juga pick lines ya, pick lines. Dia akan membaca garis dari AutoCAD-nya sendiri. Nah, ini pick lines, pick lines, pick lines. Nah, di sini saya kasih tips. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan posisi yang pondasinya, kalian bisa geser di sini mouse-nya, kursornya, klik aja tab sampai dia dapat ya. Sama ini juga. Oke, sudah ya. Klik OK dulu. Dan posisinya kita perhatikan di sini. Klik OK dulu. Nah, posisinya ini di atas dari permukaan lantai 1 ya. Ini dia. Jadi kita perlu cek dulu posisinya itu berada di mana. Saya perlu cek di sini. Nah, ini secara tampak dari CAD-nya itu 100 ya dari permukaan batu kalinya. Nah, jadi kita perlu klik ini front view, lalu kita bisa copy ke bawah CC atau CO. Ke bawah itu menggunakan shift ya, shift sampai nge-snap kemari, klik di sini, delete aja yang di atas, lalu kita akan ini klik lagi MV ke bawah 100 ya. Nah, ini kita langsung edit in place saja. Sorry, sebentar, kita punya kendala di posisi work plan-nya ya. Klik OK.
Nah ini edit in place lagi kalau misalnya dia berpindah, move ke bawah, MV pakai shift ya. Nah semisalnya tidak bisa, kalian bisa edit work plane, pick up plane, taruh di sini ya. Jadi ini bisa kalian atur. Sebentar, saya perlu tahu kedalaman pondasinya. DI ya 460. Nah ini bisa kalian buat minus 100. Ya kemudian ini 350 coba. Oh berarti kita tambahin minus 350. Kita perlu cek lagi. Pakai ini alat ukur, measure between two references. Kita bisa pakai, kalau misalnya tidak bisa, kita pakai MB ya, sama aja. Ini ambil posisi midpointnya ya, ini 100 sudah benar. Kemudian kita perlu cek kedalamannya, ini 250. Artinya kita perlu, saya udah lupa dimensinya, 460. Kita butuh 210 lagi tambahan. Jadi ini bisa kita tambah seperti ini ya. Klik extrusion startnya, klik home, sama dengan pakai formula dikurang 210 ya, kurang lebih seperti itu. Coba cek kedalamannya apakah sudah benar 460 ya, sudah benar. Nah dari sini klik pondasi betonnya, di sini ada material, klik aja plaster. Nah di plaster ini kita ganti menjadi konkrit. Klik di sini, klik OK, finish. Lalu kita pergi ke denahnya. Ya posisinya sudah di sini. Jangan lupa dipin PN. Ini juga klik kanan, select all instances visible in view, PN ya. Oke, jangan lupa di save dulu. Nah, di sini saya mau share bahwa saya terkadang ada model 3D yang warna putih, sehingga backgroundnya itu juga akan kurang lebih sama, akan mempersulit kita secara visual ya. Jadi biasanya saya sarankan pakai graphic display option, kemudian background, lalu dari background ini kalian bisa pakai gradient. Saya umumnya pakai gradient. Terus warnanya ini kalian bisa add, klik OK. Di sini juga pindahin, klik OK, klik OK ya. Nah untuk settingan shadownya ataupun tampilannya saya pakai consistent color. Kemudian graphic display optionnya itu saya nyalain smooth lines with anti aliasing. Kemudian shadownya show ambient shadow ya. Klik save. Nah lalu berikutnya kita akan melanjutkan pembuatan lantai ya. Saya perlu taruh dulu denahnya, ini MV aja. Klik di sini. Oke, saya perlu ambil middle pointnya. Nah ini ada center pointnya, taruh di sini ya, kurang lebih seperti itu. Oke, paskan lagi ya. Nah ini ada satu tips lagi. Kalau misalnya kita link AutoCAD, kita bisa dia buat mode draw layernya ini jadi foreground, sehingga dia posisinya di atas. Tadi kan background ya, jangan lupa juga ya, foreground. Nah kita akan buat lantainya.
Jadi saya perlu tahu tebal lantainya itu berapa ya. Saya kira memang 100 ya kalau nggak salah, termasuk finishing. Nah 100, finishing 10, katakan seperti itu dulu ya. Nah saya mau highlight hanya cat-nya doang. Isolate element. Nah isolate element, kemudian dari sini saya buat architecture, floor, architectural. Kita cari di sini apakah sudah ada 100, ketebalan 100. Nah ini lantai 100 mm, kita pakai 100 mm 30x30 ya, pola keramiknya dulu sementara, nanti kita adjust lagi. Klik di sini, klik OK. Nah sehingga dia 3D nya itu sudah seperti ini. Ini saya sarankan di close dulu project browsernya biar lebih lebar. Dan ini kita harus pastikan karena ini masih ngambang ya. Kalau kita klik front ini masih ngambang. Terus ini turunkan menjadi 0. Oh, sorry. Atau bisa kita move. Nah, ya benar. Jadi posisi lantai itu adalah 00. Jadi sehingga kita butuh nurunin pondasinya. Kita coba MV ya. Tidak bisa, sehingga kita perlu edit dari sini. Dari parameternya. Z value-nya ini bisa kita minus 100. Ya. Jangan lupa save. Oke. Nah, berikutnya saya coba pastikan dulu lebar dari. Nah ya, pas 300 kita juga punya lantai 300. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba cek dari sectional view ya. Nah, di sini saya butuh bantuan. Ini ada kacamata di sini, kemudian reset temporary height or isolate ya. Nah, kita bisa pakai sectional view dari sini, section. Kemudian klik di sini, lalu klik kanan, go to view. Nah, di sini kita punya potongannya. Lalu kita dari lantai 1 ya, untuk sementara ini kita pakai apa ya, AutoCAD dulu karena saya yakin kalian pada posisi saat ini adalah migrasi dari CAD ke Revit. Jadi sebagian besar gambar itu udah dimulai atau diinisiasi dari AutoCAD, dan saya berpikir bahwa ini adalah hal yang krusial. Bagaimana memang project-project yang udah jalan ataupun yang udah ada draft kasarnya itu bisa kita mulai dari CAD dulu, baru import link ke Revit. Kalau memang ke depan kalian sudah lancar, baru boleh silakan langsung pakai Revitnya juga nggak apa-apa. Nah, dari section 2 ini saya akan coba copy ini tanpa ini ya. Section ini berarti saya butuh section dari ini ya. Ini bisa kita flip aja. Nah, dia udah akan berganti juga gitu ya. Nah, kita klik CAD di sini, Ctrl C, lalu paste kemari. Nah, dia nggak kelihatan juga, sama buka dia crop view-nya. Lalu ini move kemari. Referensinya pakai pondasinya boleh. Nah, ini pondasinya. Kemudian kita akan lanjutkan buat lantai atapnya ataupun roofnya ya. Nah, posisi ini saya tetap
lebih seneng pakai push and pull seperti di SketchUp. Jadi klik komponen, model in place, lalu roof, klik OK. Pakai roof 1 langsung OK aja nggak apa-apa. Kemudian pakai extrusion, kita pick lines, pick a plane, bisa juga langsung klik OK. Bidang kerjanya itu kita pilih bidang ini ya. Jadi kita bisa show di situ. Nah, itu dia. Sehingga kita bisa nge-trace pakai pick lines yang ini. Gitu. Sesuai dengan AutoCAD. Nah, ada tips cepatnya itu pakai tab ya. Jadi objek ini sudah ada. Kita pakai pick lines. Klik di sini. Jangan klik dulu. Geser aja kursornya kemari, baru klik tab beberapa kali. Ya, sampai dia seperti terselect seperti ini ya. Nah, seperti itu. Coba klik OK. Kemudian ini bisa. Nah, di sini akan saya kasih tahu tips berikutnya adalah kita pakai Align Tools ya. Di SketchUp dulu juga saya pernah menggunakan Align Tools ini. Di Revit kita sudah ada, klik Align aja. Klik objeknya di edging atau permukaan sisi sini. Lalu select yang ini ya. Nah, ini. Nah, kurang lebih gitu. Klik Finish Model. Oke, saya perlu cek. Ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan buat dindingnya terlebih dahulu ya. Dinding posisi yang di sini. Saya perlu ke lantai 1. Lantai 1 saya akan buat dinding di sini. Architecture, wall architecture, dinding bata. Tarik aja. Nah, ini dia. Oke, kita buat dulu satu items dulu dindingnya, kemudian ini bisa kita atur, kita tarik juga ke atas bisa. Kemudian bisa kita edit profile juga. Nah, edit profile ini bisa kita pick lines lagi bidang ini gitu ya. Juga klik lagi. Oke, TR aja. Kayak di AutoCAD, ini juga bisa kita klik pick lines. TR. Sebentar, TR kemari. Kita butuh pick lines lagi di sini. Baru TR ini. Sorry. Ini juga. Dan ini kita pick lines kemari. Jadi kalau menggunakan, saya sarankan untuk menggunakan pick lines selalu ketika memang nge-link AutoCAD file ya. Jadi memang itu lebih cepat karena dia meraba atau menselect line yang ada di AutoCAD-nya tadi gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita kondisi ini kan masih overlapping, mungkin bisa kita join J aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menangin dindingnya, kita bisa klik SJ aja. Di modify itu ada ini join geometry atau switch join atau unjoin ada. Nah, ini oke. Ada garis yang nongol. Jadi ini klik view dulu, kemudian tab view. Jadi posisi dindingnya ini itu tidak sama rata terhadap wallnya ya. Jadi kita harus pakai align lagi, AL yang ini ya, align, kemudian ke dindingnya. Nah, sehingga dia polos dan bersih seperti ini. Jadi kalau misalnya ada muncul item seperti ini, klik aja, atau mau kalian flip joinnya SJ ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke denah lantai 1. Ini bisa kita copy ke sebelahnya ya. Nah, ini kita ke 3D.
Sama juga persis, coba di align AL ke dinding ini. Coba di join J. Oke, jadi dia mulus dan smooth seperti ini ya. Klik Ctrl Save. Dan selanjutnya kita akan pastikan untuk yang dinding miring ya, dinding miring ini dan dinding tegak ini. Nah, saya akan buat dinding tegak dulu karena itu yang lebih mudah. Dinding tegak. Oke. Ini klik di sini karena ini wallnya. Klik kanan, create similar juga bisa. Ini juga bisa tarik di sini ya. Nah, dindingnya ini saya perlu cek di AutoCAD-nya ini berapa tebalnya ya. HI ataupun pakai ini icon kacamata, kemudian isolate element. Saya perlu cek tebalnya berapa. 110, finishingnya 10. Ya. Nah, kita perlu adjust ini dinding batanya ataupun dinding sekatnya pakai 10 core-nya dan finishingnya itu core-nya itu pakai 90 mm, finishingnya pakai 10 mm. Jadi ini duplicate aja. Tadi kita pakai 110 mm. Edit type, di sini ada ketebalannya, jadi kita pakai 90. Ini 10 plasternya, katakanlah sementara ini kita buat plaster, nanti bisa kita adjust lagi kalau memang mau ini. Nah, ini dia. Lalu satu lagi kita juga perlu MA, bisa di match ya, pakai modify, kemudian match MA. Nah, ini match kayak di AutoCAD juga. Ini kalian geser aja, bisa MV lalu kemari. Ini juga sama, MV dan kemari ya. Nah, coba kita cek di 3D apakah dia rapi. Nah, ini tidak rapi, jadi silahkan ini di AL aja, AL klik kemari ya, sehingga dia rapi dan mulus ya. Kemudian ini udah ada di tengah. Nah, di sini saya akan mau info satu lagi. Kita akan klik di sini, select block dan BX. Nah, di BX ini kita bisa atur view-nya ya. Nah, ini bisa kita left, tarik ke bawah sehingga stick ke atas ya, kira-kira seperti itu. Ini juga bisa kita langsung ke atas juga, kemari, dan kita join supaya dia ini, nah itu nyatu seperti itu, kira-kira seperti ya. Kemudian di lantai 1 dan lantai 1 ini kita bisa copy ke depan. Oke, di 3D seperti itu. Nah, ketika ini saya biasanya memang kurang nyaman terlalu gede ini item levelingnya, jadi saya kecilkan aja skala jadi 1:20, jadi lebih secara visual tuh nggak terlalu mencolok gitu ya. Ini bisa di left view, parallel view, kemudian tarik aja ke atas, di join, J dan klik ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terakhir kita buat dinding miring yang di belakang. Oke, saya butuh left view, bisa dari lantai 1 ngopinya, taruh di sini dulu secara vertikal. Nah, ini dia. Oke, nah kalau misalnya ini masih kelihatan abu-abu seperti ini, bisa kalian atur menjadi detail fine kayak gini ya. Ini bisa tingkat kedetailannya, coarse gini juga bisa. Nah, ini saya perlu cross section definition, ini bisa pakai slanted.
Angle-nya itu kita coba aja dulu 45 misalnya. Nah, coba kita align apakah bisa. Oh, tidak bisa. Jadi saya butuh tahu angle-nya ini berapa menggunakan modify annotate, kemudian angular kita ambil 63 derajat ya. Jadi kita perlu minus 63 derajat. Sorry, saya coba align lagi kemari. Saya perlu cek ulang ini. 117 minus 117. Oh sorry, 117. Please enter a value between. Oh well, okay. Sebentar, saya bisa tarik manual sepertinya. Iya, harusnya kita bisa align ya. Saya rada kesulitan untuk ngambil sudutnya ini. Ini minus, coba 85 minus 85 minus 25. Oke, lewat minus 26. Oke, minus 27,5 lewat minus 27,2. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya tebal dindingnya juga mau kalian atur, ini saya perlu isolate dulu ya. Isolate dari sini, isolate elemen. Saya perlu cek tebalnya DI. Nah, ini 100. Buat lagi dia dindingnya ketebalan 100 ya. Dengan cara edit type, kemudian duplicate 100 mili. Oke. Ini mungkin core-nya kita kurangin jadi 80 ya. Atau sesuai dengan inilah spesifikasi material kalian. Di sini saya belum lihat detailnya, nanti kita coba cek lagi. Ya, kita lihat 3D. Nah, secara 3D itu kurang lebih seperti ini. Ini juga bisa kita join. Yep. Nah, section box ini bisa kita buka dengan klik ini. Yep. Oke, saya nggak mau munculin levelnya. Kembali lagi VV atau VG level, uncheck. Nah, kalian bisa klik home view gini. Misalnya kalian udah jauh di mana gitu terjebak, kalian bisa klik home view-nya gini ya. Nah, untuk saat ini cukup sampai di sini dulu ya. Coba saya cek sekali lagi, sectionnya udah, ini udah. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke bagian dinding, jendela dan pintu ya. Oke, saya coba rapikan ini dulu. Nah, AutoCAD-nya kalian bisa imported kategori sini, bisa kalian uncheck, klik OK. Dan di sini denahnya udah seperti ini ya. Kemudian kalian bisa close di sini, klik ini. Ya. Lalu ini rapikan sedikit. Break line-nya di sini, tarik ke atas, tarik ke bawah, klik di sini, dan ini. Jadi jangan lupa dirapikan biar lebih semangat belajarnya. Ini sudah. Oke, kita perlu dimensi ini 2300, 2400, 2300. Oke, dan ini total 4600. Oke, klik save, kemudian close inactive view, pergi ke 3D, W dan T, klik home pad ini, home tab ya, sorry.
Oke, nanti kita akan buat terasnya ya. Sementara kita buat ini dulu. Oke, terima kasih untuk part kedua.